Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mira Fijaryandini, kelas 3C, Sekolah SDN Indihiang, Kota Tasikmalaya. Saya akan mewawancarai seorang bapak petani untuk menanyakan bagaimana tanaman itu berproses. Mari ikuti saya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Dek. Ada apa, Dek? Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ya, Yang ke satu, tanaman apa saja yang ada di sini? tanaman yang ada di sini, Adek bisa lihat sendiri di depan sana. Ada tanaman padi yang baru saja ditanam, ya. Terus kemudian tadi mungkin Adek udah senter-senter ya, Bapak udah lihat. Di situ ada tanaman nangka, ada tanaman durian, ada pohon kelapa dan lain sebagainya. Begitu deh ya. Bagaimana cara merawat tanaman ini? Merawat tanaman ini cukup mudah. Yang pertama, kita harus menyayangi tanaman itu sehingga timbul jiwa ikhlas kita untuk merawatnya. Yang pertama, kita kalau padi seperti ini ya harus dibuka dulu tanahnya. Kalau kalau itu harus pakai traktor atau secara tradisional ini pakai binatang seperti sapi, kerbau untuk dibalikan tanahnya. Kemudian bibitnya kita semai dulu, ditaruh disimpan di suatu tempat atau di tanah yang kecil. Setelah tumbuh kita cabut, baru kita tanamkan. Dan kalau padi memang harus luas tanamannya, jadi tidak boleh sedikit tanahnya harus luas, dan nanti ditanaminya juga harus luas dan harus banyak, karena minimal 1 hektar baru kita bisa menanam padi. Terus untuk tanaman yang lain, misalkan nangka, harus kita kontrol tiap hari, harus kita lihat tiap hari bagaimana pertumbuhannya. Nanti kalau ada yang cabangnya yang mati, kemudian kita siram, kemudian kita lihat lagi, kita obati dengan kita pupuk supaya tumbuhnya subur. Dan nanti waktu-waktu yang akan dipanen sesuai dengan waktunya. Begitu deh ya. Siapa saja yang harus merawat tanaman ini? Yang harus merawat tanaman ini terutama saya sebagai bapak petani atau seorang petani ya harus merawatnya. Kemudian dari keluarga saya mungkin yang dikhususkan untuk menanam dan merawat tanaman ini, juga anak-anak saya, istri saya, kita harus sama saling-saling menjaga bagaimana supaya hasilnya nanti memuaskan. Begitu deh ya. Mengapa tanaman ini harus dirawat? Tanaman ini harus dirawat, soalnya kalau tidak dirawat dia akan mati. Kalau tidak dirawat dia akan rusak. Juga kalau tidak dirawat hasilnya tidak maksimal atau tidak baik hasilnya. Nah, untuk menjaga itu harus dikontrol tiap hari, karena sudah menjadi pekerjaan saya sebagai seorang petani. Dan harus dipupuk dari bagian merawat tuh, harus dikontrol mana yang mati, mana yang tumbuhnya bagus, supaya nanti tumbuhnya menjadi subur dan baik. Begitu ya deh ya. Di mana tempat yang baik untuk memelihara tanaman ini? Tempat yang baik untuk memelihara tanaman ini yang jelas, kalau tanaman padi ya harus di tanah yang luas. Kemudian tadi udah saya ceritakan harus dibongkar dulu tanahnya dengan dilukuk atau dibajak dengan menggunakan traktor sebagai mesinnya, atau dia menggunakan binatang yang tadi saya sebutkan, ada sapi, ada kerbau untuk melukuk, karena tanahnya itu harus dibalik. Jadi akar-akar yang ada di bawah yang akan merusak tanaman padi itu akan kelihatan. Dan untuk penyiraman, kita di padi tidak perlu, menanam padi tidak perlu pakai penyiraman karena sudah ada irigasi yang tampak di sini. Jadi air harus selalu ada. Begitu, demikian deh. Apa
saja manfaat tanaman ini? Manfaat tanaman ini pertama untuk tanaman ini ya dia, padi ya. Padi ini adalah makanan pokok sehari-hari bangsa Indonesia atau orang Indonesia. Padi ini harus ditanam, padi ini harus dirawat, dan petaninya juga sebenarnya harus makmur. Karena apa? Tanpa petani padi, tanpa petani kita tidak akan bisa memakan beras. Karena ini makanan pokok atau makanan wajib kita. Ya. Nah, bagaimana pertanyaannya tadi? Tadi pertanyaannya gimana? Apa saja manfaat tanaman ini? Manfaatnya ya, manfaatnya sangat banyak. Padi yang pertama nanti diolah menjadi beras, ya kemudian dimasak menjadi nasi, ya digiling beras dan sebagainya, dimasak menjadi nasi dan menjadi lauk pauk atau makanan pokok kita, itu manfaatnya. Kalau buah-buahan ya pasti banyak manfaatnya karena mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D dan lain sebagainya. Ya, karena itu bisa menyehatkan tubuh kita juga, makanya harus rajin-rajin menanam buah-buahan. Dan menanam ini harus tidak di tanah yang luas. Kalau buah-buahan bisa di halaman rumah kita, bisa di samping rumah, bisa di belakang rumah kalau halamannya ada. Kalaupun tidak bisa, bisa di dalam pot kita menanam. Ya, begitu deh ya. Kapan sebaiknya tanaman ini disiram? Kapan sebaiknya tanaman ini disiram? Ya, kalau perlu, kecuali padi yang tidak perlu disiram karena sudah ada air mengalir untuk irigasi seperti contohnya di depan kita ini. Kalau tanaman buah, kalau di halaman rumah harus disiram setiap hari. Disiramnya itu pagi dan sore, ya, untuk supaya subur karena tanaman itu memerlukan air sama seperti manusia. Nah, setelah ada kerusakan, ada hama, nah itu memerlukan pupuk dan obat-obatan. Itu deh ya, supaya hasil yang dihasilkan itu menjadi maksimal, menjadi bagus, jadi besar buahnya menjadi bagus, tidak busuk, tidak rusak. Ya, kalau kena hama ya kita harus pakai pemupuk tanaman atau pembasmi hama untuk tanaman, terutama tanaman buah. Begitu deh ya. Kapan hasil tanaman ini diambil atau dipanen? Hasil tanaman ini diambil atau dipanen, kalau misalkan tanaman padi yang ada di depan kita ini bisa dipanen atau diambil ini dalam 1 tahun bisa 2 kali. Ada yang bisa 3 kali dengan bibit unggul. Kalau tanaman padi yang biasa, yang tradisional, itu dalam 1 tahun bisa 2 kali atau 3 kali baru bisa kita panen dengan pengontrolan air yang dalam. Terus kalau buah-buahan, ada yang 3 bulan sekali, ada yang 1 tahun sekali, ada yang seperti rambat dalam pohon, singkong, ubi itu bisa 3 bulan sekali. Ya paling cepat itu 3 bulan sekali. Kalau cabai dan lain sebagainya sama seperti itu. Terus kalau buah-buah yang lain bisa ada yang 1 tahun sekali seperti contohnya durian, rambutan, duku dan lain sebagainya. Begitu deh ya. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Oh iya, sama-sama deh. Wassalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah wawancara saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.